Coba Anda bayangkan sejenak, Anda lagi duduk di sebuah ruangan penuh dengan orang-orang yang Anda kenal. Suasananya tuh hangat banget. Ya, nyaman lah ya istilahnya. Benar, sangat nyaman. Teman-teman Anda tertawa lepas, melempar lelucon, dan dunia rasanya berputar dengan kecepatan yang normal-normal aja. Semuanya terlihat baik-baik saja di luar. Tepat, tapi di dalam diri Anda, tepat di ulu hati Anda, ada perasaan sesak yang mengikat. Rasanya kayak oksigen itu tiba-tiba disedot keluar dari ruangan. Wah, itu pasti perasaan yang sangat mengisolasi. Sangat brutal. Anda merasa ditarik ke titik nol mutlak, sendirian, sementara orang-orang di sekitar Anda bersorak-sorak di angka 10. Dan paradoks inilah yang justru sering luput dari perhatian kita sehari-hari. Makanya, di penelusuran mendalam kita kali ini, kita mau membedah sebuah esai yang menangkap momen isolasi sunyi itu dengan sangat presisi. Dan ini bukan sembarang tulisan ya. Bukan, tulisan ini berjudul Belajar Memahami Arti Perjuangan Strip di Antara Tanggal Muda dan Tanggal Tua. Ditulis oleh Dera Esmirin. Diedit oleh Bung S. Yubu juga ya kalau tidak salah. Iya benar banget. Dan ini dipublikasikan di platform kompasiana.com pada tanggal 30 April 2026. Langsung dari Jayapura. Yang bikin tulisan ini sangat menarik buat saya adalah esai ini tuh nggak mencoba menjadi epik. Maksudnya nggak epik gimana tuh? Maksudnya, dia tidak menceritakan penderitaan dramatis berskala besar, kayak bencana alam atau kebangkrutan total gitu. Iya paham. Fokusnya justru di satu momen mikroskopis di bangku kuliah, yang ternyata memicu, bisa dibilang, sebuah gempa bumi psikologis bagi penulisnya. Gempa bumi psikologis itu frase yang pas banget. Ada dualitas tajam ya antara realitas internal dia yang lagi berjuang dengan realitas eksternalnya. Oke, mari kita langsung masuk ke adegan pembukanya aja. Karena penulis ini langsung melempar premis yang menurut saya cukup mengganggu kenyamanan kita soal pendidikan. Mengganggu gimana? Dia bilang begini, pelajaran paling mendasar tentang survival atau cara bertahan hidup dalam keterbatasan itu sama sekali nggak diajarkan di ruang kelas. Nggak ada dosen yang ngasih silabusnya ya? Nah itu, nggak ada. Itu datang secara sunyi tiba-tiba. Saya tuh ngebayanginnya kayak Anda belajar mati-matian semalaman buat ujian teori fisika. Udah hafal semua rumus gitu kan? Iya, tapi begitu masuk kelas, pintunya dikunci, lampunya dimatikan, dan Anda malah dilempar ke hutan buat ujian praktek bertahan hidup tanpa aba-aba. Analogi yang sangat akurat. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologis, di dunia akademis, itu kita kan diajarkan untuk memproses masalah pakai fungsi kognitif tingkat tinggi. Di otak bagian depan itu ya? Ya, di korteks prefrontal kita. Kita memecahkan persamaan, diskusi teori sosiologi yang rumit-rumit. Semuanya terstruktur. Bisa diprediksi lah intinya. Benar, tapi momen yang disebut penulis sebagai pengalaman sunyi ini, itu langsung membajak sistem terstruktur tadi. Membajak gimana maksudnya? Jadi begini, ketika Anda tiba-tiba dihadapkan pada ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup, otak Anda itu nggak lagi beroperasi di ranah teori. Langsung pindah gigi gitu ya? Tepat, sistem limbik Anda mengambil alih. Tubuh mulai memproduksi kortisol dan adrenalin. Wah, jadi pembelajarannya benar-benar fisiologis dong, terjadi di level tubuh. Sangat fisiologis. Itu terekam langsung di dalam sistem saraf. Makanya dampaknya jauh lebih permanen dan transformatif dibanding kuliah teori manapun. Bentar. Mari kita bedah kata ancaman nyata tadi. Karena disinilah ironi terbesar dari esai ini menurut saya. Gimana tuh ironinya? Insiden yang memicu seluruh reaksi fisiologis ini tuh sama sekali bukan serangan harimau, bukan juga bencana alam. Ya ini momen yang kelihatan sepele banget kan? Sangat sepele. Penulis cerita, kelompoknya baru aja selesai merapikan file tugas. Diskusinya produktif, lancar. Terus tibalah momen mengumpulkan uang itu. Benar, salah satu temannya dengan sangat santai, sangat casual, minta uang patungan untuk print tugas. Nominalnya itu antara 20.000 sampai 35.000 rupiah. Nah, bagi kebanyakan mahasiswa di sana, angka segitu mungkin ekuivalen dengan uang parkir digabung sama 1 atau 2 cangkir kopi dingin. Receh lah ya hitungannya. Iya, itu pengeluaran tak kasat mata buat mereka. Mereka merogoh dompet itu tanpa jeda kognitif sedikit pun. Langsung bayar. Dan saat uang itu diminta, Dera menceritakan kalau ruangan itu dipenuhi tawa.
Teman-temannya mulai melontarkan lelucon klise soal mahasiswa. Lelucon tanggal tua itu ya. Iya, mereka bilang kayak, wah ini udah tanggal tua makanya dompet kosong. Terus ada yang bilang kalau tanggal muda makan enak, tanggal tua harus hemat. Ada semacam ikatan sosial yang terbangun dari lelucon keluhan itu kan. Benar banget, bonding antar mahasiswa. Tapi di sudut ruangan, Deras Mirin membeku. Dia nggak ikut ketawa sama sekali. Enggak, napasnya terasa putus dan dadanya sesak. Anda tahu kenapa? Karena di sakunya cuma ada uang Rp2.000. Ya ampun, Rp2.000. Iya, cuma 2.000. Dan uang 2.000 itu pun udah dia kalkulasikan ketat banget untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Ini yang bikin momen ini jadi krisis ya. Makanya, disinilah hal ini jadi sangat menarik buat saya. Mengapa angka sekecil 20 atau 35 ribu rupiah itu bisa terasa kayak kiamat kecil buat dia? Sementara buat yang lain itu cuma bahan stand up komedi dadakan. Nah itu, kok bisa jomplang banget realitasnya? Untuk memahami ini kita harus melihat apa yang terjadi di otak ketika seseorang hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Oke, coba jelaskan ke kita gimana prosesnya. Ada sebuah konsep di psikologi yang disebut sebagai mental kelangkaan atau scarcity mindset. Scarcity mindset, oke? Ketika sumber daya Anda, entah itu uang, waktu, atau makanan, berada di bawah batas minimal, otak Anda akan secara otomatis memusatkan seluruh kapasitasnya pada hal yang langka itu. Jadi otaknya ngelok ke masalah uang itu aja ya? Tepat sekali. Psikolog Sendil Mulaina Tandang, Elder Safir, menyebut fenomena ini sebagai pajak bandwidth. Bentar, pajak bandwidth. Maksudnya kayak kapasitas internet di HP yang tersedot habis gitu? Persis seperti itu. Atau, bayangkan otak Anda itu adalah sebuah komputer. Oke, komputer. Bagi teman-teman si penulis, konsep tanggal tua ini cuma sebuah program kecil yang berjalan di latar belakang. Nggak makan banyak memori atau RAM. Soalnya mereka tahu minggu depan kiriman orang tua pasti datang kan? Betul. Buat mereka, tanggal tua itu sekedar penundaan kesenangan sementara. Tapi bagi Dera, keterbatasan finansial ini bukan kalender yang bisa berganti. Itu kondisi permanen ya? Iya, dan itu menyedot 99% RAM komputernya. Seluruh daya komputasinya dipakai untuk menghitung gimana caranya uang Rp2.000 ini bisa bikin dia melewati hari ini, besok, dan lusa. Wah, jadi ketika temannya tiba-tiba nembakin pop-up peringatan berupa tagihan Rp35.000 tadi, komputernya langsung crash, layarnya blue screen. gila, pantesan dia ngerasa sesak napas. Sistem sarafnya menerjemahkan tagihan print itu bukan sebagai masalah kerja kelompok biasa, Terus, sebagai apa? sebagai ancaman langsung terhadap keberadaannya di kampus. Reaksi dada sesak yang dia tulis itu adalah representasi harfiah dari respons fight, flight, or freeze. Melawan, lari, atau membeku. Dan dalam situasi ini dia membeku ya? Iya, dia freeze. Karena opsi untuk ngamuk, melawan, atau lari keluar ruangan kan gak tersedia secara sosial di depan teman-temannya. Penulis bahkan secara gamblang nulis kalau dia awalnya sama sekali nggak paham konsep lelucon tanggal tua dan tanggal muda itu loh. Karena buat dia waktu berjalan dasar ya. Betul. Nggak ada bulan yang tiba-tiba bikin hidup jadi lebih mudah. Ini benar-benar membuka mata saya tentang gelembung realitas tempat kita hidup. Gelembung yang kadang bikin kita buta sama kondisi orang di sebelah kita. Sering banget kan, sebuah kelompok pertemanan itu berasumsi bahwa kita semua berpijak di tanah yang sama nih. Cuma karena pakai jaket alma mater yang sama. Itulah tragedi dari kelas sosial yang tidak terlihat. Kita cenderung memproyeksikan pengalaman hidup kita sendiri ke orang lain. Padahal teman-temannya juga nggak bermaksud jahat kan? Oh, sama sekali tidak. Lelucon mereka murni buat nyairin suasana. Tapi ketidakadaan niat jahat itu tidak membatalkan kerusakan yang ditimbulkan. Ketidaktahuan mereka ya yang jadi masalah. Ya, mereka nggak sadar kalau jurang ekonomi di antara kursi mereka itu menganga sangat lebar. Lalu kita sampai pada momen bagaimana Dera merespons situasi sistem yang crash tadi. Ini luar biasa sih. Apa yang dia lakukan? Di tengah dadanya yang sesek, dia tuh gak marah. Dia gak meledak. Dia juga gak menangis, memelas, minta dibayarin. Berarti dia masih mencoba mengendalikan situasi secara sosial ya? Benar, dia merangkai sebuah perisai sosiologis. Di esainya, dia nulis kalau dia ngomong pelan banget, pakai dialek sana, besok baru saya kumpulkan uang print. Wah, sebuah kalimat yang terdengar sangat biasa dan santai. Padahal itu adalah mekanisme pertahanan diri yang luar biasa kompleks kan? Sangat kompleks. Itu adalah cara dia melindungi harga dirinya di depan umum. Saya menyebutnya sebagai baju zirah dari kata-kata. Dia pakainya seketika buat menutupi kerentanannya. Analogi yang bagus. Baju zirah tak kasat mata. Tapi saya punya pertanyaan tajam nih soal ini. Boleh ya?
Silakan. Bukankah kalimat besok baru saya kumpulkan ini sebenarnya cuma bentuk penundaan masalah? Maksudnya semacam lari dari kenyataan gitu. Nah, iya. Dia kan emang nggak punya uangnya. Mengatakan besok rasanya kayak memasang bom waktu yang justru bakal bikin malam harinya jauh lebih menyiksa. Pertanyaan yang sangat valid. Tapi justru malam hari itulah yang menjadi titik mula transformasi karakternya. Gimana prosesnya? Karena saya ngebayangin malamnya pasti dia overthinking parah. Memang, mengatakan besok itu taktik mengulur waktu secara sosial biar dia nggak hancur di depan teman-temannya siang itu. Tapi di esai, dia menelusuri langkah kakinya yang berat saat pulang. Iya, dia mulai kepikiran masa depan, cita-cita, sampai ekonomi keluarganya. Betul. Secara psikologis, proses malam harinya ini disebut asimilasi kognitif. Asimilasi kognitif, oke. Siang hari, dia bereaksi. Malam hari, di tengah keheningan, dia mencerna. Dia nggak mengutuk temennya atau meratapi nasibnya secara destruktif. Pegang sebentar. Asimilasi kognitif ini kan kadang orang menyebutnya reframing ya, memaknai ulang keadaan. Iya, kurang lebih konsepnya mirip. Apakah ini nggak berisiko menjadi semacam toxic positivity? Maksud saya, di mana batas antara beneran ngambil pelajaran sama sekedar membohongi diri sendiri biar perasaannya enakan padahal perutnya lapar? Wah, itu poin yang sangat kritis. Dan bedanya sangat jelas antara toxic positivity dengan asimilasi kognitif yang sejati. Tolong jelaskan bedanya. Bedanya ada di penerimaan realitas versus penolakan realitas. Kalau toxic positivity, penulis akan menolak realitasnya. Contohnya kayak gimana tuh? Dia akan bilang ke dirinya sendiri, oh nggak apa-apa, saya miskin, uang bukan segalanya, yang penting bahagia. Terus besoknya dia mangkir, ngilang dari kelompok, gak bayar tugasnya. Dia mengabaikan bom waktu yang dia buat sendiri ya? Tepat, dia lari dari tanggung jawab. Tapi Daerah tidak melakukan itu. Bener juga, dia nggak lari. Asimilasi kognitif yang sehat berarti dia berani melihat fakta yang brutal. Dia mengakui, saya cuma punya Rp2.000, tapi tagihannya Rp35.000. Ini menyakitkan. Dia benar-benar merasakan rasa malunya ya? Iya, dia mengakui batasannya. Dan keesokan harinya, seperti yang tersirat di esainya, dia tetap datang mengumpulkan uang print itu. Meskipun mungkin jumlahnya nggak utuh ya, atau dia harus mengorbankan uang makan siangnya. Betul, dia mengambil tanggung jawab di dalam batas keterbatasannya. Ini adalah bentuk rendahan hati yang radikal. Berarti tindakan dia mengumpulkan uang besoknya itu menepis argumen toxic positivity tadi ya? Sangat menepis. Dia tidak memalsukan emosinya. Fakta bahwa dia berani menunjukkan wajahnya lagi di kelompok itu luar biasa. Padahal teman-temannya mungkin cuma sekedar mencentang mamanya di daftar bayar ya? Tanpa tahu bahwa beberapa lembar uang yang diserahkan itu adalah hasil peperangan batin semalaman. Merinding sih saya dengernya. Dan peperangan batin itu mengubah identitasnya ya? Sangat. Malam itu dia bertransisi dari seseorang yang sekedar berstatus mahasiswa menjadi individu yang sadar akan posisinya di dunia nyata. Dia sadar dunia nggak akan ngasih diskon cuma karena dompetnya kosong. Tepat. Makanya dia yang harus memperbesar kapasitas dirinya untuk menahan rasa sakit. Ini selaras banget sama kesimpulan di akhir esainya. Menurut saya dia membongkar habis-habisan definisi masyarakat kita tentang kedewasaan. Kedewasaan yang selalu diukur pakai angka itu ya? Iya. Kita ini, Anda yang lagi dengerin, saya, kita semua udah dicuci otak sama kultur modern. Seolah kedewasaan itu ditandai sama pencapaian finansial. Kalau udah punya kerjaan mapan, portofolio investasi hijau, baru dianggap dewasa. Bener. Kalau bisa bayar tagihan tanpa lihat harga, wah itu lambang ketangguhan. Ketangguhan tuh selalu diasosiasikan dengan kesuksesan material. Para sosiolog sebenarnya sering mengkritik fenomena ini. Mereka menyebutnya sebagai fetisisme terhadap hasil akhir. Fetisisme hasil akhir. Maksudnya kita memuja ujung ceritanya aja. Betul. Kita kan suka banget dengerin kisah orang sukses yang bilang, wah dulu saya miskin, dulu saya susah makan. Ayah, karena kita tahu ending cerita dia sekarang udah di rumah mewah. Tepat. Kita merayakan kemiskinan mereka cuma sebagai bumbu penyedap dari kesuksesan. Kita menoleransi masa lalu yang pahit karena ujungnya manis. Tapi esai ini benar-benar menampar pandangan itu. Dara itu kan gak sedang bercerita dari atas kursi CEO. Dia masih berada di dalam lumpur perjuangan tersebut saat menulis ini. Dan dia secara terbuka mendeklarasikan kedewasaannya justru di titik terendah absolut itu. Ada satu kutipan yang paling ngena buat saya. Yang mana tuh? Dia menulis begini, saya pernah kekurangan, saya pernah merasa tertinggal, tetapi saya tidak berhenti. Wah, merinding. Iya kan?
Kalimat ini menggetarkan banget karena kedewasaannya diukur bukan dari kemampuannya melenyapkan penderitaan, melainkan dari keputusan untuk terus berjalan sambil memikul penderitaan itu sendiri. Bener banget. Kedewasaan dalam kacamata esai ini adalah ketahanan atas proses. Ketika uang 2.000 yang lecek itu jadi satu-satunya benteng antara Anda dan kelaparan, Dan Anda tetap milih ngerjain tugas kampus dibanding menyerah pulang kampung? itulah ketangguhan murni. Dia menemukan makna bahwa tanggal tua itu bukan lagi soal tanggal merah atau hitam di kalender. Terus jadi apa dong? Tanggal tua berubah jadi ruang inkubasi. Tempat dia ditempa untuk nggak bergantung sama kenyamanan. Selama dia nggak menyerah pada realitas, dia belum kalah. Saya tidak berhenti. 4 kata ini bukan sekedar kata-kata motivasi murah loh. Ini benar-benar manifesto kelangsungan hidup. Sebuah deklarasi eksistensi. Dan kalau saya memikirkan kembali seluruh anatomi cerita ini, dari tawa ringan teman-temannya siang itu, napasnya yang sesak, sampai malam sunyi yang panjang, Semuanya berujung pada penyerahan uang di keesokan harinya. iya, saya jadi sadar betapa bisingnya kesunyian yang dialami orang-orang yang lagi berjuang di sekitar kita. Secara sosial kita memang sering buta ya terhadap beban orang di sebelah kita. Kita gampang banget berasumsi kalau ada yang bisa senyum dan bilang nanti ya, kita mikir, segalanya aman terkendali. Padahal, kalimat penundaan sesederhana itu bisa jadi adalah bendera putih yang dikibarkan setengah tiang. Tanda kalau sistem mereka lagi berjuang keras mencegah crash total tadi ya. Betul sekali. Ini bikin saya pengen ngajak Anda yang lagi mendengarkan podcast ini sekarang, buat coba lihat kembali memori Anda. Refleksi ke belakang sebentar ya. Kapan terakhir kali Anda melempar lelucon atau menuntut sesuatu dari seseorang dengan asumsi bahwa hidup mereka itu sejalan dan semulus hidup Anda? Atau mungkin sebaliknya. Nah iya, sebaliknya. Kapan terakhir kali Anda sendirilah yang menjadi orang dengan Rp2.000 di saku itu? Yang dipaksa menelan rasa malu. Bener, dipaksa merangkai kata besok cuma biar Anda bisa bernafas 1 hari lagi. Momen dimana Anda nggak punya pilihan lain selain menjadi kuat secara diam-diam. Memahami pengalaman kayak gini tuh yang akhirnya bisa menciptakan empati radikal di dalam diri kita. Empati radikal. Iya. Ketika kita sadar kalau ketangguhan sejati itu sering terbentuk dalam keheningan total, jauh dari tepuk tangan orang, kita bakal mulai melihat orang di sekitar kita pakai kacamata yang beda. Tepat. Dan setelah membedah lapisan demi lapisan dari esai yang luar biasa ini, ada satu pemikiran yang terus mengganggu isi kepala saya. Apa itu? Saya ingin menunggalkan Anda dengan satu pikiran ini untuk direnungkan. Kita kan baru aja ngebahas gimana mental kelangkaan, keterbatasan, dan rasa sakit dari tanggal tua ini jadi mesin yang menempa ketangguhan baja penulisnya. Ya, proses inkubasi tadi. Tanpa uang 2.000 perak dan tagihan 35.000 itu, mungkin Dera nggak akan pernah mencapai level kedewasaan dan kerendahan hati yang dia punya sekarang. Itu adalah katalisnya. Nah, pertanyaannya begini. Dalam masyarakat kita saat ini, kita tuh rasanya berlomba-lomba menghilangkan segala bentuk kesulitan. Kita pengen semuanya instan dan mulus. Iya kan? Tanpa gesekan, tanpa momen tanggal tua. Kita pasang bantalan pengaman di segala sisi, biar anak-anak kita atau generasi berikutnya nggak perlu ngerasain perihnya kekurangan. Niatnya memang baik. Niatnya sangat baik. Tapi kalau gesekan kehidupan dan krisis kelangkaan itulah yang sebenarnya membentuk arsitektur karakter yang paling kokoh, lalu apa yang terjadi pada generasi yang hidupnya direkayasa supaya selalu berada di tanggal muda? Wah, ini pertanyaan yang sangat provokatif. Apakah dengan niat baik menyingkirkan setiap perintangan di jalan mereka, kita tuh justru diam-diam lagi merampok kesempatan mereka? Kesempatan untuk menjadi tangguh tadi. Kesempatan untuk suatu hari nanti bisa berdiri dan berkata, saya pernah kekurangan, tetapi saya tidak berhenti. Coba Anda renungkan itu.